Ya, tapi yang menjadi pertanyaan adalah, kalau kemenangan Maroko melawan Portugal adalah berkat doa dari umat Islam, terus bagaimana ketika Maroko kalah melawan Perancis? Nah, apakah itu juga berkat doa dari umat non-Muslim? Bingung dan jadinya. Ya, jumpa lagi di konten saya. Ada hal menarik yang ingin saya bahas dalam kesempatan Okedum kali ini. Tentang apakah itu? Yaitu tentang pertandingan sepak bola antara Perancis melawan Maroko. Ya, mungkin tadi pagi dini hari ada yang nggak nonton pertandingan Perancis melawan Maroko. Kita tahu bahwa Maroko adalah satu-satunya negara Arab yang lolos ke babak semifinal di Piala Dunia 2022 setelah berhasil mengalahkan Portugal 1-0 di babak perempat final. Ya, memang sih Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan ini terpaksa harus pulang lebih awal. Di lain sisi ya, warga Maroko ini justru sedang bergembira merayakan kemenangan mereka dengan cara turun ke jalan. Ya, wajar sajalah kemenangan Maroko begitu lama sudah dinantikan setelah 92 tahun sejarah Piala Dunia ini digelar. Jadi kalau mereka sekarang menyambut gembira, ya itu wajar sajalah. Dan melihat kemenangan Maroko tersebut, bangsa-bangsa Arab pun turut serta menyambut gembira. Misalnya warga masyarakat Gaza dan warga Baghdad, ibu kota Irak. Mereka semuanya ini turut berbahagia merayakan kemenangan Maroko dari Portugal di babak semifinal. Dan seperti biasa, banyak pendukung Maroko di Indonesia yang mengklaim bahwa seakan-akan ya kemenangan Maroko adalah berkat dari doa umat muslim dan ibunda para pemain. Coba. Luar biasa sekali kan? Kok bisa seperti itu coba? Ya, mungkin masih ada yang ingat ketika menang melawan Spanyol, pemain Maroko bernama Achraf Hakimi mencium ibunya yang berhijab. Nah, saat itulah muncul banyak narasi-narasi yang dikait-kaitkan dengan agama. Dan tidak lama kemudian beredar foto Achraf Hakimi bersama istrinya yang berpenampilan seksi. Nah, jadi artinya apa? Artinya memang para pemain Maroko sendiri tidak punya pikiran untuk mengkaitkan sepak bola dengan agama. Seperti yang dinarasikan para pendukungnya di Indonesia ini. Dan tahu nggak, kebanyakan yang mempolitisasi sepak bola ke persoalan agama itu, ya pendukung Anies Baswedan. Bahkan mereka juga menggelar acara doa bersama untuk timnas Maroko, coba. Luar biasa sekali kan? Malah ada juga yang mengklaim bahwa kemenangan Maroko adalah tanda kebangkitan Islam. Lah kok bisa seperti ini? Gimana ceritanya coba? Memang parah sekali mereka ini. Masa ya urusan sepak bola sampai disangkut pautkan ke persoalan kebangkitan Islam? Lah ini logikanya dari mana? Tapi memang tidak heran kalau melihat sekarang politisasi sepak bola ini. Lah wong agama saja ini dipolitisasi oleh mereka, apalagi sepak bola. Nah, sekarang pertanyaannya begini, dari mana mereka tahu bahwa kemenangan Maroko adalah berkat doa dari umat Islam? Ya jujur saja ya, saya juga ikut bangga ketika negara yang berbasis Islam seperti Maroko bisa lolos ke babak semifinal. Tapi apakah sudah benar kalau kita mengklaim bahwa kemenangan Maroko itu berkat doa dari umat Islam? Kan itu pertanyaannya. Ya sebenarnya silakan saja sih kalau ada yang mengklaim seperti itu. Toh faktanya memang Maroko menang melawan Portugal. Jadi kalau mau mengklaim seperti itu, ya silakan saja. Entah itu karena doa umat Islam, entah itu karena doa dari emak-emak para pemain, ya silakan saja. Itu terserah. Toh kita semuanya juga nggak ada yang tahu. Benar gak? Ya, tapi yang menjadi pertanyaan adalah,
Kalau kemenangan Maroko melawan Portugal adalah berkat doa dari umat Islam, terus bagaimana ketika Maroko kalah melawan Perancis? Nah, apakah itu juga berkat doa dari umat non-Muslim? Bingung dan jadinya. Jadi maksud saya begini, jangan sampai narasi-narasi yang beredar di media sosial ini membuat banyak yang menjadi suudzon. Ketika doanya ini nggak dikabulkan ya, lantas Tuhan ini kemudian dianggap tidak berpihak. Dan jangan sampai juga ada yang menuding bahwa Tuhan tidak adil karena tidak mengabulkan doa umat Islam. Lagian masa Tuhan ini dipaksa untuk memenangkan sebuah sepak bola? Emangnya Tuhan ini mafia apa? Ya jujur saja ya, saya gak habis pikir kok bisa-bisanya urusan sepak bola sampai dipolitisasi ke ranah agama. Bahkan ada juga yang mengkaitkan ke ranah politik. Lah ini kan parah sekali kalau menurut saya. Ya sekarang logikanya begini, saat bertanding sepak bola, baik itu para pemain ataupun pendukung Maroko, semuanya ini kan berdoa. Begitu juga dengan pemain dan pendukung Perancis. Mereka juga semuanya ini berdoa meminta kemenangan sesuai keyakinan masing-masing. Jadi entah itu timnas Maroko ataupun itu timnas Perancis, mereka ini sama-sama berdoa meminta kemenangan kepada Tuhannya masing-masing. Nah, kalau mereka ini sudah sama-sama berdoa meminta kepada Tuhannya masing-masing, terus Tuhan harus mengabulkan doa siapa? Masa Tuhan ini bisa diintervensi? Kan nggak mungkin, bener gak? Jadi ketika semuanya berdoa, ya tinggal bagaimana kemudian ini bicara soal kualitas pemainnya. Bagaimana kemudian bicara soal skill pemainnya. Kan itu seharusnya yang diperdebatkan. Dan jangan kira ya hanya timnas Maroko saja yang ada muslimnya. Karena di timnas Perancis juga ada yang muslim. Misalnya Ousmane Dembélé. Dia ini juga muslim dan menjadi andalan skuad timnas Perancis. Selain itu ada juga Karim Benzema, kemudian N'Golo Kante, dan yang terakhir ada juga Paul Pogba. Nah mereka juga ini muslim dan berdoa untuk kemenangan negaranya. Dan itu berlaku juga sebaliknya. Intinya ya, jangan ketika Maroko bertanding melawan Perancis atau negara yang berbasis non-muslim, kemudian ini dianggap seakan-akan Islam melawan non-Islam. Bukan seperti itu cara mikirnya. Ini adalah murni soal olahraga, kemampuan, dan skill. Ya sekarang logikanya begini. Misalnya timnas Brunei bertanding melawan Prancis. Nah kira-kira mana yang bakalan menang? Ayo bisa nggak menjawab? Ya hampir sudah bisa dipastikan 99,99% timnas Brunei ini pasti akan kalah. Jadi biarpun timnas Brunei didoakan oleh puluhan juta umat Islam atau bahkan ratusan juta umat Islam di dunia, tapi kalau kualitas dan skillnya belum sebanding, ya pasti kemungkinan besar akan kalah. Meskipun dalam hitungan kertas ya, masih ada peluang untuk menang karena ada faktor doa. Tapi itu kan porsinya sangat kecil sekali, hanya 0,01%. Lagian, kalau klaimnya doa umat Islam bisa buat pertandingan sepak bola menang, harusnya negara-negara yang berbasis Islam sudah sejak lama jadi juara Piala Dunia. Ya, tapi faktanya apa? Kan nggak pernah ada, bener gak? Malah yang sering menjadi juara dunia adalah negara-negara yang berbasis non-Islam. Misalnya Brazil, Argentina, Italia, Jerman, Inggris, dan beberapa negara lainnya. Bahkan di Piala Dunia 2018 kemarin yang diselenggarakan di Rusia, itu yang menjadi juara dunia adalah timnas Perancis. Jadi sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa pertandingan sepak bola ini bukanlah pertandingan antara Islam dengan non-Islam. Tapi ini adalah murni soal kompetisi olahraga antar negara. Jadi silahkan mendukung masing-masing negara tanpa harus ada embel-embel apapun. Termasuk embel-embel soal agama. Apalagi politik. Karena apa? Karena kalau yang kita dukung kalah, jangan sampai Tuhan yang dijadikan sasarannya. Padahal yang memang dari segi kemampuan dan skill, kita masih kalah jauh dibandingkan negara-negara lainnya. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya kira demikian dululah opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya, jaga terus NKRI. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya.